Selamat datang di channel para Realman. Seperti yang kita tahu bersama, mulai awal tahun ini, pasukan Rusia sangat sering menggunakan bom dari seri FAB. Baik itu FAB 250, FAB 500, ataupun FAB 1500. Seri FAB ini sebenarnya adalah bom bodoh, alias tanpa pemandu, sama seperti seri MK buatan Amerika. Namun, Amerika bisa menyulap bom MK series menjadi bom pintar dengan kit bernama JDAM. Nah, Rusia juga menyulap bom seri FAB ini agar pintar. Caranya, ia disekolahkan. Maksud kami, ia diberi kit atau peralatan tambahan agar menjadi bom pintar. Kalau versi Amerika namanya JDAM, maka versi Rusia bernama UMPK. Gambar dari kit UMPK ini adalah seperti ini. Dan kemudian ini ada beberapa foto dari Menhan Shoigu ketika berkunjung ke pabrik FAB, di mana bom jumbo yang ada pada foto ini adalah dari seri FAB 1500 yang terlihat sudah dipasang kit UMPK agar menjadi lebih pintar. Ini gambar lain yang lebih detail dari FAB 1500 dengan UMPK. Dan ini adalah bentuk dari kit UMPK itu. Kalau kit UMPK itu dilepas, maka bentuknya seperti ini. Bentuknya kok berantakan dan asal jadi seperti itu? Ya begitulah alutsista atau mainan buatan Rusia. Sepertinya faktor estetika dan kerapihan tidak terlalu dipikirkan oleh para insinyur Rusia. Sepertinya mereka hanya berfokus pada fungsinya. Anda akan tahu maksud dari pernyataan kami ini jika Anda pernah melihat Su-27 atau Su-30 milik TNI AU dari jarak dekat. Kemudian Anda bandingkan dengan F-16 milik TNI AU dari jarak dekat. Maka Anda akan tahu maksudnya, di mana sambungan antara bagian di Su-27 atau Su-30 sangat terlihat kasar dan terlihat seperti tidak presisi. Berbeda dengan F-16 yang terlihat halus dan dipikirkan estetikanya. Mungkin kalau dari video yang beredar secara online, Anda bisa membedakan dari tampilan Su-25 kaki kata dan A-10 Thunderbolt, atau F-22 Raptor dengan Su-57 Velon. Secara kerapihan, buatan Rusia memang tidak terlihat rapi, tapi secara fungsi, keduanya sama saja. Kembali ke topik pembahasan, di video ini bisa Anda lihat bagaimana si bebek Su-34 Rusia menggendong FAB 500 yang sudah dipasang kit UMPK. Jadi, kurang lebih seperti itulah ketika FAB 500 UMPK dipasang di sayap Su-34. Kemudian bisa Anda lihat, ini adalah video gerakan slow motion dari FAB 500 dengan UMPK yang dilepaskan dari Su-34. Di mana bisa Anda lihat, sesaat setelah dilepaskan, segera kit UMPK itu membuka sayapnya dan terbang meluncur menuju targetnya. Kemudian sama seperti JDAM, pada kit UMPK ini sudah ada alat pemandunya yang dipandu oleh satelit GLONASS Rusia untuk menghantam target yang tidak bergerak. Untuk detail spesifikasi teknisnya, belum banyak yang diketahui dari UMPK ini. Dan kemudian mari kita lihat aksinya dalam meruntuhkan jembatan pada video berikut ini. Ini adalah sebuah jembatan yang dalam keadaan setengah rusak, kemudian terlihat disambung menggunakan ponton oleh pasukan Ukraina. Kemudian ini adalah jembatan kedua yang ditargetkan dalam video ini. Terlihat masih dalam keadaan utuh. Namun, yang kedua ini seperti jembatan buatan alias jembatan alternatif yang mungkin saja dibuat dadakan oleh pasukan Ukraina. Ini tercermin karena tidak adanya tiang panjang pada jembatan kedua ini. Kedua jembatan ini dikatakan melintasi sungai Oskol yang ada di provinsi Kharkiv. Dan berdasarkan informasi dari pasukan intai Rusia, dua jembatan ini digunakan sebagai akses untuk mensuplai pasukan Ukraina di provinsi Kharkiv. Kemudian bisa Anda lihat, boom! Jembatan pertama dengan sangat presisi dihantam oleh FAB 500. Dan kemudian jembatan kedua, boom! Juga dengan sangat presisi dihantam FAB 500 M62 dengan UMPK. Hasilnya, ia sudah pasti dua jembatan ini runtuh seketika. Di sini, beberapa pengamat berbeda pendapat mengenai cara memandu FAB 500 agar bisa dengan presisi menghantam targetnya. Dalam video ini,
di mana targetnya adalah jembatan dan tidak dalam posisi penjagaan oleh pasukan. Dikatakan 2 butir FAB-500 ini dipandu oleh laser yang ditembakkan dari drone intai yang merekam video ini, di mana drone intai ini kemungkinan besar dari seri Orlan 30. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya, seperti untuk menyerang tempat persembunyian, depot logistik, dan bangunan yang dijaga, baik itu dijaga menggunakan sistem electronic warfare, dijaga oleh pasukan, dan lain-lain. Biasanya pasukan Rusia melepaskan lebih dari 1 smart bomb FAB untuk menghantam targetnya. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bom itu terkena jamming. Jadi, masih ada bom lainnya yang terprogram dan tetap diarahkan untuk tepat menuju targetnya. Jadi tak heran jika biasanya terlihat ada FAB yang meleset ketika menghantam lokasi yang dijaga. Itu bisa berarti beberapa kemungkinan. Bisa karena terkena jamming, terjadi malfungsi, atau pilot salah perhitungan. Salah perhitungan dalam artian ketika real di lapangan, tiba-tiba dia harus mengambil rute lain. Karena rute yang sudah direncanakan, ternyata ada gangguan. Misalnya ada radar early warning, atau bahkan radar pertahanan udara. Jadi, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan FAB atau juga JDAM meleset dari targetnya. Seperti pada video berikut ini, di mana pada titik ini, ada 2 unit FAB yang terlihat meleset cukup jauh. Padahal targetnya ada di sini. Pada titik target terlihat ada 2 unit FAB-500 yang presisi menghantam targetnya. Tapi kalau targetnya free tanpa kawalan atau tanpa perlindungan seperti jembatan pada video ini, sepertinya bukan misi yang sulit bagi FAB featuring UMPK untuk menghancurkannya. Dan kurang lebih seperti itulah sekilas mengenai penilaian kita terhadap UMPK ketika beraksi di medan laga. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.